Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yang UAS Nalar Arsitektur dan Retorika, yang kelompoknya itu Arif Waspodo, Muhammad Afan Akbar, dan juga Ibarna. Dan dosen kami yang terhormat, dosen pengampu, Asis Purnain, dan kawan-kawan, izinkan kami untuk mempresentasikan atau pidato yang akan kami sampaikan. Ya, next. Yang pertama itu definisi globalisasi. Ada beberapa pendapat. Yang pertama itu Cochrane dan Payne mengumumkan pertanda globalisasi sebagai munculnya sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia itu menjadi sebuah masyarakat yang global. Lalu Cohen dan Kennedy itu berpendapat bahwa globalisasi itu adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia, yang memberi perubahan konsep ruang dan waktu, kebergantungan pasar, dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda, peningkatan interaksi kultural, meningkatnya masalah bersama dalam ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya. Lalu globalisasi itu adalah intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian terjadi di suatu daerah itu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya. Jadi globalisasi ini saling mempengaruhi dan adanya konsep kapitalisme yang dimana akan saling bergantung. Ada yang negara bergantung dan juga negara yang kuat. Ya, next. Nah, lalu ada dampak globalisasi. Yang pertama itu dampak positif globalisasi itu kemudahan peroleh informasi dan pengetahuan, lalu kehidupan sosial ekonomi yang meningkat, lalu kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan manusia. Tapi ada juga dampak negatif globalisasi, yang itu adalah gampangnya budaya barat masuk ke mempengaruhi nilai budaya lokal, lalu lah tadi ya melanjutkan lunturnya nilai kebudayaan seperti gotong royong, saling bantu-bantu, toleransi, itu sebagainya itu memudar di Indonesia. Lalu rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Ini karena industrialisasi yang terjadi oleh kapitalisme globalisasi tadi, yang banyak sekali mempengaruhi rusaknya lingkungan dan juga industri yang tidak disaring dulu akhirnya menyebabkan polusi udara. Lalu maraknya penyelundupan barang-barang ilegal maupun terlarang. Ini karena adanya minimnya pekerjaan karena kapitalisme, akhirnya mereka melakukan yang namanya alternatif dalam pekerjaan mereka, salah satunya nih menyelundupkan barang-barang ilegal. Ya, next. Lalu kesejahteraan sosial itu yang pertama Fakhrudin itu menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial itu diartikan sebagai keadaan seorang dapat mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Lalu J.S. Purwodarminto itu mengatakan bahwa kesejahteraan itu merupakan kondisi di mana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jadi kesejahteraan itu adalah kondisi terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, next. Lalu kenapa sih globalisasi itu tidak membawa kesejahteraan? Yang pertama itu adalah ketidaksiapan menerima perubahan, yaitu faktor kultural dan juga struktural. Yang mana faktor kultural ini kan mengubah dari adat yang masih menggunakan tangan atau dengan manual, tapi dengan adanya kapitalisme akhirnya menyebabkan adanya manufaktur dan juga robot. Nah, akhirnya ini karena tidak siap, akhirnya banyak sekali yang kewalahan gitu dalam mengelola perubahan itu. Lalu faktor strukturalnya itu banyak sekali dari pemerintah itu tidak menerapkan kebijakan yang sesuai gitu. Nah, ini yang menjadi implikasi yang kedua ya, kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Jadi pembangunan itu hanya berdasarkan pada kapitalisme dan juga para pejabat ya. Dibuktikan dengan adanya UU Cipta Kerja yang jelas banget itu, bahkan di MK pun juga digugat, akhirnya pun tidak sesuai dengan konstitusi. Yang lalu adanya biasa akibat globalisasi, di mana globalisasi ini menyebabkan banyak sekali perubahan-perubahan yang akhirnya tidak mampunya Indonesia dalam lepas dari globalisasi dan ketidaksiapan itu menyebabkan Indonesia makin terpuruk dan tidak sejahtera. Sekian. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan mengenai mengapa globalisasi ini hanyalah permainan para kapitalis belaka. Pertama-tama saya akan merujuk dari opininya Hisham dalam bukunya
Indonesia Globalisasi dan Global Village yang menjelaskan bahwasanya kekhawatiran terhadap globalisasi ini justru datang dari negara yang sedang bertumbuh karena terkait dengan otonomi mereka di bidang pemerintahan, politik, ekonomi, dan warga negara. Globalisasi mengalami titik puncaknya di era tahun 1980-an ketika munculnya organisasi IMF dan WTO yang memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan perdagangan dan ekonomi internasional. Hal ini ternyata menimbulkan intervensi kebijakan di negara-negara berkembang yang seharusnya menjadi ranah nasional. Sejak itu pula paham neoliberalisme mulai menunjukkan tumbuh kembangnya. Berakhirnya Perang Dingin di awal tahun 1990-an dimenangkan oleh negara-negara Barat yang berideologikan kapitalisme. Selanjutnya, negara-negara Barat menjadi contoh tolak ukur dalam perkembangan masyarakat global. Hal ini memungkinkan dengan luas paham neoliberal menyebar gitu ya, dari interaksi antara negara berkembang dengan negara maju melalui politik, ekonomi, dan keuangan lembaga-lembaga internasional. Definisi dari neoliberalisme itu adalah pandangan yang mencita-citakan kebebasan individu dalam meraih kepentingan, mengejar kompetensi pasar, dan minimnya negara dari sektor publik dan privat. Globalisasi yang mencirikan lunturnya batas-batas geografis dan kebudayaan yang menyatu dalam dunia global dipandang sebagai satu-satunya landasan pasar berkembang gitu, dan ini memudahkan aliran kapital diinvestasikan di negara-negara berkembang. Lalu mengapa globalisasi menjadi ajang kompetisi bagi negara-negara maju? Pertama, terdapat negara-negara yang tidak siap menghadapi globalisasi. Contohnya yaitu negara-negara di benua Afrika yang memiliki kemiskinan absolut dan mengalami keterbelakangan sangat parah. Hal ini diakibatkan karena mereka merupakan negara bekas jajahan yang selalu bergantung pada negara Barat untuk menyokong perekonomiannya. Selanjutnya adalah rakyat miskin di negara berkembang mengalami relasi yang sangat eksploitatif dengan negara maju dengan bentuk intervensi politik dan penanaman modal asing oleh negara maju. Selanjutnya kehadiran perusahaan multinasional yang menginvestasikan modal ya dan memulai produksinya di negara berkembang membuat perusahaan lokal memiliki kesulitan untuk bersaing di dalam negeri sendiri. Ini dibuktikan oleh data yang mengatakan bahwa dominasi perdagangan internasional negara pertama dan kedua mencapai 60%, sedangkan negara ketiga hanya 5%, dan negara dunia ketiga terpaksa mengekspor komoditas primer yang hanya terserap sebesar 8,5%. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara geliat negara berkembang di pasar negara maju. Lalu selanjutnya belum terpenuhnya pembangunan dan kesejahteraan sosial. Pertama, ya fokus utama dari pembangunan sangat disayangkan masih bertolak ukur pada elit dibandingkan pencapaian untuk memperbaiki ekonomi. Gitu ya. Lalu selanjutnya, menurut World Development Report di tahun 1982, 48,3% penduduk dunia mempunyai GNP kapita sebesar $300, sedangkan 16,3% penduduk dunia yang hidup di negara berkembang mempunyai GNP sebesar $10,3. Ya, yang negara maju $300. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan hidup di negara berkembang sangat sulit dipenuhi dibanding negara maju. Lalu selanjutnya tekanan pasar global terhadap negara berkembang dengan perjanjian dan organisasi multinasional telah membuat pemerintahan negara berkembang kesulitan untuk memenuhi prioritas nasional. Keterbelakangan yang dialami negara berkembang menurut Frank diakibatkan oleh imperialisme ekonomi yang berhasil menanamkan struktur ekonomi dependen di negara berkembang sehingga negara berkembang mengalami ketergantungan yang sangat parah.
situasi globalisasi yang seperti ini didukung oleh perspektif beberapa ahli. Yang pertama, Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi telah membuat negara dunia ketiga terbagi menjadi 4 kategori, yaitu negara dunia pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir adalah New Industrializing Society atau negara industri baru. Contoh dari NIC ini adalah Indonesia dan Cina yang sedang mengalami kemajuan ekonomi disertai pemutakhiran teknologi. Lalu selanjutnya dalam pandangan Antonio Gramsci mengenai hegemoni, yaitu hegemoni adalah kemampuan kelas dominan dalam menanamkan pengaruh kepada kelas yang ditundukinya secara kolektif dan non-koersif. Ini dibuktikan dengan gaya hidup di negara berkembang yang sangat mengikuti pola kehidupan Barat, sehingga terciptalah ketergantungan di bidang budaya dan moral terhadap negara maju. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebagai penutup, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah globalisasi sebenarnya tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Meskipun dengan segala dampak positifnya seperti kemajuan teknologi dalam berbagai bidang yang mempermudah berbagai sendi kehidupan manusia. Akan tetapi, banyak hal lain seperti persaingan bebas di negara-negara maju yang menyebabkan tingginya kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin. Belum lagi banyaknya pihak-pihak yang tidak siap dengan adanya arus globalisasi yang semakin hari semakin banyak memasuki negara-negara di seluruh dunia ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah perlunya ada tindakan supaya kita bisa memanfaatkan globalisasi ini dengan sebaik-baiknya dan mengurangi dampak negatif dari globalisasi ini. Yaitu untuk pemerintah adalah membuat aturan-aturan atau hukum yang lebih menguntungkan rakyat dan bukan hanya menguntungkan oligarki atau kapitalis. Selain itu, perlunya memeratakan kesejahteraan bagi rakyat, terutama dalam hal pendidikan dan ekonomi, agar rakyat semakin siap dalam menghadapi tantangan globalisasi ini. Selain itu, kita juga harus lebih selektif dalam menerima hal-hal yang dihasilkan dari globalisasi ini, agar tidak terlalu terpengaruh oleh efek negatif dari globalisasi ini, dan juga kita bisa memanfaatkan globalisasi ini sebagai ajang untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.